Halo teman-teman semua, halo para ayah bunda dan calon ayah bunda. Nah, tahukah ayah bunda dan calon ayah bunda, setiap anak ini memiliki kebutuhan unik di setiap tahap usianya. Memahami kebutuhan ini sangat penting agar anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat dan percaya diri. Perkenalkan, saya Dinda Novia dengan NIM akhir 058 akan mengajak para ayah bunda dan calon ayah bunda belajar tentang tahap perkembangan psikoseksual. Salah satu teori yang kita bisa pelajari adalah tahap perkembangan psikoseksual dari Sigmund Freud. Teori ini berbagi tentang masa tumbuh kembang anak menjadi beberapa fase, di mana setiap fase ini memiliki kebutuhan dan tantangan tersendiri. Oke, masuk pada tahap pertama, yaitu fase oral. Nah, fase oral ini umumnya terjadi pada bayi berusia 0 sampai 18 bulan. Pada fase ini, bayi ini memiliki kepuasan melalui aktivitas oral seperti menyusu, mengisap jari, kemudian menggigit tangannya ataupun menggigit barang-barang di sekelilingnya. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka individu ini akan mengalami yang namanya oralification yang berkelanjutan hingga masa dewasa. Misalnya, kecenderungan merokok ataupun makan yang berlebihan. Nah, dampaknya jika pola asuh ini tidak terpenuhi, bayi ini akan tumbuh menjadi pribadi yang kurang percaya diri, mudah cemas, atau bahkan memiliki kebiasaan oral seperti menggigit kuku. Nah, lanjut yang kedua adalah fase anal. Ini umumnya terjadi pada anak-anak berusia 1 sampai 3 tahun. Pada fase ini, anak-anak ini mulai belajar tentang kontrol terhadap buang air besar maupun buang air kecil, atau biasanya disebut dengan toilet training. Keberhasilan atau kegagalan toilet training ini dapat mempengaruhi sifat anak ke depannya. Apakah mereka menjadi anal retentif atau terlalu teratur, atau bahkan anal eksplosif menjadi terlalu ceroboh. Nah, untuk selanjutnya perlu ayah bunda tahu bahwa tahap yang ketiga ini adalah fase falik. Ini umumnya terjadi pada anak berusia 3 sampai 6 tahun. Di sini, anak itu mulai menyadari adanya perbedaan jenis kelamin dan mengembangkan ketertarikan kepada alat kelamin. Di sini, orang tua itu disarankan untuk menjawab pertanyaan anak dengan jujur dan sesuai usia, serta mendorong komunikasi terbuka seputar identitas dirinya. Nah, pada fase ini, anak ini mengalami yang namanya Oedipus kompleks untuk anak laki-laki dan Elektra kompleks untuk anak perempuan, di mana mereka ini merasa tertarik dengan orang tua lawan jenis dan merasa saingan dengan orang tua sejenis. Di sini, misalnya ada anak perempuan, ini kan lebih dekat dengan ayahnya. Kemudian, dia itu merasa bahwa ibunya adalah saingannya. Kemudian, jika anak laki-laki lebih dekat pada ayahnya, anak laki-laki lebih dekat dengan ibunya, maka dia menganggap bahwa ayahnya ini adalah saingannya. Nah, fase yang selanjutnya adalah fase laten. Fase laten ini terjadi pada anak berusia 6 tahun hingga pubertas. Pada fase ini, dorongan seksual ini menjadi lebih tertekan dan anak ini fokus pada perkembangan keterampilan sosial dan intelektual. Di sini, perkembangannya ini anak-anak itu lebih terlihat aktif dalam sosial dan belajar. Mereka mengalihkan energi mereka dari dorongan seksual. Apabila pola asuh ini tidak terlaksana, maka dampaknya di sini anak bisa menjadi minder, sulit bersosialisasi, dan kurang percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, untuk fase yang terakhir adalah fase genital. Ini umumnya terjadi pada anak yang sudah pubertas sampai dewasa. Nah, fase ini itu ditandai dengan kematangan seksual dan kemampuan untuk membentuk hubungan yang sehat dengan orang lain. Masalah yang tidak terselesaikan dari fase ini atau dari fase sebelumnya dapat muncul kembali. Ini dapat mempengaruhi hubungan interpersonal di masa dewasa. Di sini, anak itu juga mengalami kebingungan dalam hubungan, kesulitan membangun relasi, kemudian juga bahkan dapat menimbulkan masalah perilaku seksual. Nah, tadi sudah saya jelaskan ada beberapa fase yang harus dilewati untuk tahap perkembangan psikoseksual. Ada 5 tahap dalam perkembangan ini. Dengan memahami dan menerapkan pola asuh yang tepat di setiap perkembangannya, ayah dan bunda ini bisa membantu anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang sehat, mandiri, dan percaya diri. Setiap fase ini adalah pondasi penting bagi masa depan anak. Yuk, jadi orang tua yang selalu belajar dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Terima kasih.